Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika nanti berada di alam kubur, Allah tampakkan siksa-siksa Allah di alam kubur. Lalu ia memohon, ya Allah, kalau macam ini ya Allah, kembalikan saja aku di dunia ya Allah, sehari sahaja ya Allah, pasti aku akan taat kepada Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian para jamaah? Sebab Allah dalam ayat Al-Quran telah memberikan penjelasan kepada kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa yang berharap liqa'a rabbih, berjumpa kepada Tuhannya yang tidak lain adalah Allah, maka Allah memberikan dua syarat. Syarat yang pertama, falyamal amalan sholiha, hendaklah dia beramal soleh. Duduk kita di masjid dengan zikirnya, iktikafnya, baca Al-Qur'annya, insya Allah tercatat sebagai amal soleh. Kemudian syarat yang kedua, kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah menyekutukan Allah, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah wahdahu, hanya Allah sahaja. Insya Allah sujud dan salat kita sebagai bukti bahwa kita hanya tunduk taat sujud kepada Allah Ta'ala sahaja. Insya Allah di akhirat kelak kita termasuk golongan orang-orang yang berjaya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu, yang mana sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan az-zulumatu khamsun, gelap itu ada 5, wasuraju laha khamsun, dan penerangnya juga ada 5. Maksud daripada gelap ini perkara yang tidak molek, yang apabila tidak ada penerangnya maka kita akan tersesat. Yang pertama adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kata sahabat Abu Bakar, zulmatun, itu merupakan gelap. Lalu apa penerangnya? Wasirajulaha at-taqwa, penerangnya adalah takwa. Kemudian yang kedua, yang pertama ini sudah Ustadz bahas panjang lebar. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah wadzambu zulmatun. Wadzambu zulmatun, berbuat maksiat atau berbuat dosa, dosa itu adalah gelap. Lalu penerangnya apa? Penerangnya wasirajulaha at-taubatu, penerangnya adalah taubat. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga adalah wal qabru zulmatun, kubur itu merupakan gelap. Lalu apa penerangnya? Wasirajulahu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, kubur itu merupakan gelap dan penerangnya adalah kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Ustadz, kalau kubur gelap, kita boleh wasiat kepada anak kita, nak, nanti kalau abahmu nih mati, pasang lampu besar-besar ke atas kubur. Bukan macam tuh maknanya, gelap di dalamnya.
Sementara penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang beriman nanti pada akhirnya semua orang itu akan beriman kepada Allah. Semua orang itu akan beriman kepada Allah. Pada akhirnya nanti semua yang ada di dunia ini akan beriman kepada Allah. Beriman bagaimana? Ada orang yang beriman ketika masa hidupnya memang sudah beriman kepada Allah, umpama kita beriman kepada Allah. Ada kalanya nanti beriman kepada Allah ketika Allah sudah tunjuk kekuasaannya, Allah tunjuk azabnya, barulah dia iman kepada Allah. Ketika nanti berada di alam kubur, Allah tampakkan siksa-siksa Allah di alam kubur. Lalu ia memohon, ya Allah, kalau macam ni ya Allah, kembalikan saja aku di dunia ya Allah, sehari sahaja ya Allah, pasti aku akan taat kepada Engkau ya Allah, selepas ditunjukkan daripada siksa Allah. Tetapi dah tak guna dah imannya ketika berada di alam kubur. Jangankan di alam kubur, ketika berada di dunia mengaku iman, pada saat itu nyawanya sudah berada di halkum. Ini ketika nyawa sudah berada di halkum, maka seseorang yang belum iman kemudian iman kepada Allah sudah terlambat. Orang yang bertaubat ketika nyawanya sudah berada di halkum, taubatnya sudah terlambat, Allah tidak terima taubatnya. Sebagaimana Fir'aun. Fir'aun itu siapa yang tidak mengenal Fir'aun? Raja yang paling zalim. Raja yang paling zalim. Bahkan Fir'aun itu pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tak ada dah kisah orang mengaku sebagai Tuhan. Hak Fir'aun ini sahaja. Lalu Allah tunjuk kekuasaannya dengan ditenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan merah. Fir'aun sempat mengucapkan kalimat amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi terlambat wahai Fir'aun, saat itu nyawamu sudah berada di halkum. Dah tak terima dah Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalimat la ilaha illallah sebagai bukti orang yang beriman. Apakah cukup Ustadz? Orang dikatakan iman hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak cukup. Lalu bagaimana? Dia kena meyakini di dalam hatinya. Kalau lisannya hanya mengucapkan kalimat itu sahaja tetapi hatinya tidak meyakininya, maka tidak dinamakan orang yang beriman. Atau sama, hatinya meyakini tetapi lisannya tidak pernah mengucapkan kalimat syahadatain, maka tidak dinamakan orang yang beriman. Lisannya mengucap, hatinya membenarkan. Kalau hanya salah satunya, maka tidak cukup. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, kalau orang bisu itu bagaimana? Ada orang mu'allaf, ada orang yang bukan Islam masuk Islam, nak mengucapkan kalimat syahadat. Orangnya bisu, tak boleh mengucapkan. Macam mana syahadatnya? Apakah cukup di dalam hati? Oh, kau niat saja di dalam hati. Apakah cukup? Tak cukup. Lalu bagaimana? Dengan menggunakan isyarat. Dengan menggunakan isyarat, yang isyarat itu berbunyi la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kena dengan menggunakan isyarat. Umpama orang nikah, orang bisu tak boleh sighot nikah. Pernah jumpa ada orang bisu tak boleh berucap lalu akad nikah. Apakah kemudian orang yang mengakadkannya dah diniatkan saja dalam hati, dah sadah? Tak, harus dengan menggunakan isyarat. Faham ya? Kalau semisal dia tak boleh mengucap, tak boleh mendengar, bagaimana Ustadz? Nah ini, tak boleh mengucap, tak boleh mendengar. Lalu bagaimana? Maka orang yang menikahkan ini adalah dengan menuliskan. Menulis apa? Sighot nikahnya itu ditulis selalu ditampakkan di hadapan. Suruh baca. Lalu kemudian dia memberikan isyarat sebagai bentuk qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Kemarin ada satu berita viral perihal tentang menikah yang tidak menyebutkan kalimat aku terima nikahnya atau apa itu kemarin. Saya tak beri komentar dah, itu nanti sensitif sekali itu. Sensitif sekali. Ada kan dengarkan ini, itu sensitif sekali sebab ini nanti berhubungan dengan lintas madhab, berhubungan dengan antar madhab. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau madhab Syafi'i jelas-jelas kena mengucapkan kalimat qabiltu nikahaha, antara salah satunya nikah dan tazwijnya.
Kalau tidak melafalkan salah satu daripada keduanya, maka nikahnya tak sah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, baginda Nabi sampaikan, innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Innallaha ta'ala, sungguh Allah ta'ala. Itu kalau pelajar pondok itu dimaknai begini. Ya kalau kita ngaji biasa kalau saya mengaji di hadapan jamaah semacam ini ya terus langsung terjemahkan. Tapi kalau di hadapan pelajar itu ya kena satu-satu kalimatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Agung. Siapa Allah? Harrama, telah mengharamkan. Siapa Allah? 'alan nari, atas neraka. Nah kalau kita ngaji di hadapan jamaah ya panjang Ustaz. Tak cukup masanya. Ya sudahlah, kita baca saja terjemahannya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas neraka, atas api neraka. Terhadap siapa? Man qala, terhadap orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Baginda Nabi lanjut dalam hadisnya, ya bataghi biha wajhallahi ta'ala. Mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya itu semata-mata nak mendapat ridha Allah. Kalau hanya mengucapkan saja tanpa mengimaninya, tanpa berharap nak mendapat ridha Allah Ta'ala, maka ya sama saja tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya ini punya kawan saya ini ya banyak orang-orang yang bukan muslim itu banyak sekali. Itu ya biasa, lepas minum itu alhamdulillah, itu biasa. Itu ya fasih mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu ya fasih sekali. Tapi hanya di lisannya sahaja, hatinya tidak, Allah belum membuka pintu hidayah di dalam hatinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, sesiapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu mukhlishon, dalam keadaan ikhlas, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala, sesiapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishon, dalam keadaan ikhlas, dakhalal jannah, masuk dia ke dalam surga. Nah ini di sini menggunakan kalimat dakhala. Ini kalau ada jamaah yang pernah mondok tentu faham. Dakhala itu kalimat apa? Kalimat fi'il, masuk. Fi'il itu apa? Menunjukkan arti pekerjaan. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Sesuatu yang telah dikerjakan. Nah padahal kan kita belum masuk ke dalam surga. Kenapa menggunakan fi'il madhi? Kenapa tidak menggunakan fi'il mudhari' yadkhulul jannah? Iya kan? Kita kan belum pernah masuk ke dalam surga. Sementara fi'il madhi itu fi'il yang ditujukan apabila kita selepas melakukan pekerjaan. Tetapi ini kenapa menggunakan fi'il madhi, tidak menggunakan fi'il mudhari'? Ini nak memberikan kabar kepada kita bahwa betul-betul orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas pasti akan masuk ke dalam surga. Bukan pasti akan masuk ke dalam surga. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu jangan pernah kita menghukumi orang yang orang itu mungkin ahli maksiat, nampak oleh mata kita ahli maksiat, lalu kita hukumi, kau pasti masuk ke dalam neraka. Jangan. Kenapa? Yang tahu akhir hayat seorang hamba itu hanya Allah Ta'ala. Mungkin sekarang kita ini ahli ibadah, mungkin sekarang kita ini ahli ilmu, tetapi akhir hayat kita yang tahu itu hanya Allah. Ternyata kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, ternyata kita mati dalam keadaan bermaksiat. Siapa yang tahu? Sementara orang yang ahli maksiat, ternyata ketika akhir hayatnya ternyata dia
mati dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada yang tahu. Lalu macam mana Ustadz? Moleknya bila kita jumpa atau tahu orang yang ahli maksiat, moleknya kita doakan, ya Allah, semoga Engkau memberikan pintu hidayahmu terhadap orang-orang yang belum menerima petunjukmu. Begitulah. Baginda Nabi itu pernah disakiti oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ketika baginda Nabi dakwah menyampaikan risalah-risalah agama, risalah yang disampaikan oleh baginda Nabi itu tidak diterima oleh orang-orang zaman dahulu mula-mula. Baginda Nabi disakiti, dilempari kotoran, dilempari batu. Pertanyaannya, apakah kemudian baginda Nabi marah lalu memohon kepada Allah, ya Allah, orang itu masukkan saja ke dalam neraka, ya Allah? Jawabnya tidak. Lalu apa yang didoa? Lalu apa yang dikata oleh baginda Nabi? Ya Allah, semoga Engkau memberikan, ya Allah, semoga Engkau memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang belum mendapat hidayahmu, ya Allah. Begitulah doa baginda Nabi kepada orang-orang yang menyakitinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita ini disakiti sikit saja sudah kata setan dah kau. Nah ini kita. Kalau udah kata setan, setan itu pasti masuk neraka. Berarti sama saja mengatakan orang itu masuk neraka dengan menyebutkan kalimat setan. Para jamaah ya Allah, dah jangan. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, atau berkatalah para sahabat, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, wahai Rasulullah, fama ikhlasuha, bagaimana ikhlas itu wahai baginda Nabi? Tadi kan dikatakan, sesiapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, maka ia masuk ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, fama ikhlasuha. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ikhlasnya itu bagaimana? Ikhlasnya itu bagaimana ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas? Apa jawab baginda Nabi? Jawab baginda Nabi, qala antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Baginda Nabi kata, antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum, yaitu bila kalimat itu mencegahmu. Kalimat itu apa? Kalimat la ilaha illallah mencegahmu daripada setiap perkara yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita ini sudah ikrar kalimat la ilaha, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti pada saat itu ada hukum halal, ada hukum haram yang ada pada diri kita. Apa yang asalnya? Ketika kita selepas syahadataini tadi itu, berarti kita terkena hukum halal dan hukum haram. Apa yang oleh Allah haramkan kepada kita kena tinggalkan, mana yang oleh Allah perintahkan kepada kita kena kerjakan. Boleh paham ya ini ya? Kalau orang belum pernah bersyahadat, maka tidak ada yang namanya hukum halal haram, itu tidak ada. Umpama begini, kita ini orang Islam umpama. Lalu ada orang yang bukan Islam, dia memakan daging khinzir umpama, atau apalah yang oleh Allah haramkan. Lalu kita kata, hei, kamu makan daging khinzir, tak tahukah kalau daging khinzir itu hukumnya haram? Nah, mereka itu nggak terkena hukum halal haram. Kenapa? Sebab mereka bukan orang Islam. Hukum halal haram itu hanya ada pada orang Islam. Jadi kalau orang sudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka baginya sudah ada hukum yang namanya hukum halal dan haram. Boleh paham ya kalimat ini ya? Maka kita nggak boleh, woi kamu ini, ada orang yang bukan Islam, woi kamu ini makan daging khinzir, haram hukumnya, haram itu nanti tempatnya di neraka. Mereka nggak tahu nih. Mereka nggak tahu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah keterangan dijelaskan ada 7 perkara, yang mana 7 perkara ini boleh menerangi kubur kita. Apa saja 7 perkara yang boleh menerangi kubur kita? Yang pertama, ikhlas dalam melakukan ibadah. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Itu ada keterangan dalam kitab tasawuf begini ya.
ikhlas itu nggak ada yang tahu, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan andai kata semua ibadah yang kita kerjakan di dunia ini, umpama 80 tahun kita mengerjakan ibadah, lalu ada satu ibadah yang betul-betul kita kerjakan dengan ikhlas, yang memang tingkatannya adalah ikhlas, maka ibadah yang satu itulah yang nanti akan menyelamatkan kita di akhirat. Boleh paham ya kalimat ini ya? Andai kata ada kita ini melakukan ibadah selama 80 tahun lamanya, umpama. Kemudian selama 80 tahun itu ternyata ada satu ibadah yang memang ibadah itu kita kerjakan dengan betul-betul ikhlas, maka ibadah itulah yang nanti akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Kenapa? Sebab sangat sulitnya mendapati derajat ikhlas. Boleh paham ya ini ya? Sangat sulit sekali mendapati derajat ikhlas. Ikhlas itu apa sih Ustadz? Ulama-ulama asriyah mengatakan ikhlas itu ya umpama surat Al-Ikhlas. Jadi ulama-ulama kita dulu itu menerangkan itu sangat mudah sekali. Jadi begini para jamaah. Begini, perhatikan molek-molek. Orang pandai, kewajiban orang pandai itu menerangkan kewajiban orang pandai itu menerangkan sesuatu yang sesuatu itu boleh diterima mudah oleh orang yang jahil. Sekarang ini banyak orang yang pandai justru ketika menerangkan sesuatu justru menjadi bingung orang jahilnya. Dengan bahasa yang berat-berat lah, dengan macam-macam lah. Berarti apa? Berarti kepandaiannya ini justru tidak memahamkan orang bodoh, justru membingungkan orang bodoh. Boleh paham ya kalimat saya ya? Dulu kita ini mungkin ya, dulu kita ini belum pergi ke pondok. Misalnya kita ini belajar biasa-biasa saja. Lalu kita boleh menerangkan di hadapan orang awam dan orang awam itu faham. Selepas kita belajar ke pondok atau keluar negara bertahun-tahun, balik ke negaranya lalu menjelaskan perihal tentang soalan, malah menjadikan pening orang yang mendengarkannya. Lalu buat apa belajar tinggi-tinggi kalau keterangannya justru menjadikan pening orang yang mendengarkan? Jadi tugas orang pandai adalah memberikan penjelasan yang penjelasan itu boleh diterima oleh orang yang belum pandai, bukan untuk membingungkan orang yang bodoh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ikhlas itu kata ulama asriyah, ya ulama-ulama dulu-dulu memberikan penjelasan kepada kita. Ikhlas itu ya umpama surat Al-Ikhlas. Ya ini nggak ada kitabnya, nggak ada, tapi keterangan saja daripada para ulama. Ikhlas itu umpama surat Al-Ikhlas. Apa maknanya? Di dalam surat Al-Ikhlas itu berbunyi qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat Al-Ikhlas, tetapi di dalam suratnya tidak ada satu kalimat pun menyebutkan kata ikhlas. Berbeda dengan surat-surat yang lain, umpama surat An-Nas ada qul a'udzu birabbin nas, menyebutkan kalimat An-Nas. Al-Falaq pun juga sama, qul a'udzu birabbil falaq. Tetapi surat Al-Ikhlas tidak ada yang namanya kalimat ikhlas di dalamnya. Itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Maknanya bagaimana? Bila kita beramal soleh, tak payah dah sebut kata-kata ikhlas-ikhlas. Tanda bila kita tidak menyebut kata ikhlas itu tanda kalau hatimu ikhlas. Boleh paham ya kalimat ini ya? Kan banyak sekarang ini, saya beramal ikhlas karena Allah Ta'ala. Dah tak payah sebut dah, yang tahu ikhlas atau tidaknya itu Allah. Dah tak payah sebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa beratnya untuk mendapati derajat ikhlas itu berat. Dah, pokoknya kita ibadah sajalah. Semoga di antara ibadah-ibadah kita itu ada satu ibadah yang memang betul-betul ikhlas, sehingga menyelamatkan kita di akhirat. Kemudian yang kedua, kata para ulama ada 7 perkara yang boleh menerangi alam kubur. Ini ya diantaranya, bukan 7, ini bukan semuanya, tapi diantaranya, mim ba'dihim. Yang kedua apa? Yang kedua itu berbuat baik kepada kedua orang tua, atau birrul walidaini. Birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini terkadang tak boleh bantu lebih kepada orang tua kita, tak boleh berikan harta, tak boleh berikan apa-apa kepada orang tua.
Sebenarnya orang tua tak menghendaki doh, harta kita tak menghendaki. Apa yang dikehendaki orang tua kita? Doa daripada anaknya. Sebab doa anak yang soleh itu pahalanya tidak akan terputus sampai ia nanti mati. Terus pahalanya akan terus mengalir. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, ada 3 perkara yang pahalanya tidak terputus. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah waladun solihun, yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, biasa kalau mendoakan orang tua itu ketika budak-budak, kalau sudah tua terkadang lupa dengan orang tuanya. Betul apa tidak? Dulu ketika kita masih muda-muda lagi, kita setiap sholat, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Itu biasa kita doa semacam itu. Sekarang kita dah tua, dah lupa dah. Dah tua lupa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata para ulama ada 7 perkara yang boleh menerangi kubur. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu senang bersilaturahim. Senang bersilaturahim, silaturahim. Ya, silaturahim, apa ya bahasa sini silaturahim itu ya? Silaturahim ya. Yes, pokoknya silaturahim lah. Baik silaturahim kepada saudaranya, baik silaturahim kepada jiran atau kawannya, terlebih silaturahim kepada keluarganya. Kemudian yang keempat, tidak menyia-nyiakan umur dengan melakukan maksiat. Jangan menyia-nyiakan umur dengan melakukan maksiat. Setiap maksiat yang kita kerjakan, sebagaimana yang kemarin Ustadz jelaskan, setiap maksiat yang kita kerjakan maka akan terukir satu nuktah, satu titik noda hitam di dalam hati kita. Dan apabila kita bertaubat, maka Allah akan hapuskan ukiran yang berwarna hitam itu. Tetapi apabila kita semakin menambah daripada maksiat, maka hati kita akan terpenuhi dengan ukiran-ukiran atau titik yang berwarna hitam, yang menjadikan kita sulit untuk melakukan taubat. Orang itu kalau sudah terkumpul maksiatnya, untuk melakukan taubat itu sangat sulit sekali. Karena hatinya sudah terpenuhi dengan maksiat. Maka kata Sayyidina Ali, jangan pernah kau menunda-nunda taubat. Kenapa? Sebab kita tidak tahu bila-bila masa Allah akan ambil ruh kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, begini para jamaah. Ini perhatikan molek-molek. Sudah masuk waktu sholat, lalu keinginan hatinya menunda-nunda untuk melaksanakan sholat. Semisal sudah masuk waktu sholat isya, lalu orang itu menunda-nunda, nantilah baru azan, belum iqamat sudah, belum takbir, nantilah masih ada kerja, nantilah. Kemudian orang itu ternyata mati. Berarti mati sebelum melakukan sholat, dan dia menunda-nunda. Berarti matinya ini dalam keadaan maksiat. Tetapi kalau ada orang mati meskipun dia belum melakukan sholat, tetapi di dalam hatinya ada keinginan kuat untuk melaksanakan sholat yang bermakna tidak menunda-nunda, maka matinya ini tidak dihukumi mati yang bermaksiat. Boleh paham ya kalimat ini ya? Masya Allah. Maka kalau kita ada kebaikan apa saja, ada kebaikan, umpama kita melihat ada orang bersedekah, ada orang melaksanakan puasa, ada orang melaksanakan sholat sunnah, apa saja kebaikan itu, maka di dalam hati kita berucap, ya Allah, umpama saya boleh melakukan orang yang semacam itu, ya Allah, betapa bahagianya saya, ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat itu ya identik dalam ayat Al-Quran itu ya, sujud itu ya bermakna sholat, sujud sholat. Dan tidak ada amal, coba kita bayangkan, tidak ada pekerjaan yang pekerjaan itu boleh menyejukkan hati kita melainkan sujud. Tidak ada satu pekerjaan apapun yang boleh menyejukkan hati kita kecuali orang itu dalam keadaan sujud atau dalam keadaan sholat. Kenapa? Sebab satu-satunya ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah, satu-satunya ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah yang hubungannya hamba langsung kepada Allah itu hanya sholat, yang lain itu tidak. Umpama begini, orang sholat Allahu Akbar, hubungan kita langsung kepada Allah tanpa dicampuri oleh manusia. Ucapan manusia apalah tidak. Tetapi ibadah-ibadah yang lain itu tercampuri oleh manusia. Umpama begini, orang berpuasa,
Ketika dia melakukan puasa, kira-kira dia masih tetap berkomunikasi dengan orang lain apa tidak? Kan masih tetap berkomunikasi dengan orang lain. Ibadah tetapi masih tercampur urusan-urusan dengan orang lain. Umpama apa? Umpama haji, ketika kita melakukan ibadah haji, itu kan ya juga sempat kita bincang-bincang dengan kawan-kawan kita. Sempat, berarti ada campur tangannya manusia. Kemudian zakat, itu ya juga sama. Kita membawa beras atau membawa uang pergi ke masjid atau pergi kepada asnaf semisal kita nak bagikan. Itu ya kadangkala ya ada ucapan-ucapan, aku nih nak bayar zakat kepada engkau dan sebagainya. Ada ucapan-ucapannya. Tapi kalau sholat diatur dalam rukun yang di situ memang hubungannya hamba kepada Allah Ta'ala. Ya Allah ya Karim. Maka tidak ada satu amal apa sahaja atau pekerjaan apa sahaja yang boleh menyejukkan kita kecuali hanya sholat. Sampai-sampai dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Jika kau punya masalah lalu kau nak minta pertolongan, maka kerjakanlah dengan cara sobar dan dengan melaksanakan sholat. Bukan ketika kita ada masalah pergi ke kedai kopi lalu duduk-duduk sampai pagi, malah tambah masalah kita. Bukan ketika ada masalah lalu kita duduk-duduk sambil merokok sampai pagi, tambah banyak masalah kita. Tapi habiskan masa kita untuk melaksanakan sholat. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, ada 7 perkara yang boleh menerangi kubur kita. Yang kelima apa? Tidak menuruti hawa nafsunya. Tidak menuruti hawa nafsu. Ada 4 perkara kata Imam Al-Ghazali, yang 4 perkara ini menghalangi kita daripada ibadah. Itu yang pertama itu dunia, yang kedua adalah makhluk, yang ketiga adalah syaitan, yang keempat adalah hawa nafsu. Di antara 4 perkara ini kata Imam Al-Ghazali, yang paling berat untuk kita jauhi itu adalah hawa nafsu. Kenapa? Sebab yang 3 ini, dunia, makhluk itu ya pokoknya makhluk. Apapun benda yang hidup di dunia ini namanya makhluk, atau sesuatu yang ada di dunia ini namanya makhluk. Makhluk, kemudian syaitan, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah musuh yang menyerang kita daripada luar. Sementara nafsu itu menyerang diri kita daripada dalam. Andaikan kita menghalau musuh, yang musuh itu masih di luar pagar rumah kita, itu akan mudah. Tetapi kalau menghalau musuh yang musuh itu sudah masuk dalam rumah kita, akan sulit. Begitulah umpama nafsu menyerang dari dalam diri kita. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya Allah ya Karim. Hati-hatilah perihal tentang nafsu. Apakah nafsu itu selalu berupa keburukan? Tidak harus berupa keburukan. Terkadang nafsu itu menjelma kebaikan, tetapi pada hakikatnya keburukan. Syaitan pun juga sama. Syaitan terkadang menggoda kita, itu tidak harus berupa keburukan, terkadang juga menampakkan kebaikan. Sekarang kita membahas perihal tentang nafsu sikit sahaja. Ustaz terangkan dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi contohnya begini. Ada orang yang asalnya tidak pernah pergi ke masjid. Lalu orang ini tiba-tiba nak sangat sekali pergi ke masjid. Hatinya nih nak sangat pergi ke masjid. Lalu dia ini pergi ke masjid. Maka yang demikian ini apabila ada pada diri kita sesuatu kebaikan yang tidak biasa kita kerjakan, lalu tiba-tiba kita nak sangat melakukan kebaikan itu, maka kita harus curiga di dalam hati kita. Agak-agak ada apa sih hari ini saya nak sangat melakukan kebaikan. Ternyata nak pergi ke masjid, betul-betul nak pergi ke masjid, padahal biasanya tak pergi ke masjid. Ternyata nak jumpa dengan kawannya, umpama. Berarti ini dihukumi nafsu. Paham ini ya? Nafsu. Ya Allah ya Karim. Hati-hati yang demikian. Pernah terjadi pada diri kita. Bukan pernah usah ya tiap-tiap hari. Ya Allah ya Karim. Hati-hati sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati sekali. Kemudian yang keenam, 7 perkara yang boleh menerangi kubur. Yang keenam apa? Yang keenam adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan taat kita kepada Allah. Bersungguh-sungguh. Ya umpama tadi itu, umpama
kita itu diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Ya sudah, bersungguh-sungguh melaksanakan sholat. Dengan cara apa? Kita kerjakan sholat kita di awal waktu. Jangan sampai mengakhirkan waktu atau mungkin kita qadha. Hati-hati perihal tentang sholat. Dalam ayat Al-Quranul Karim Allah jelaskan, fawailul lil musallin. Kemudian ayatnya lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin, ada sebagian menerjemahkan dengan kalimat fawailun, maka celakalah lil musallin, terhadap orang yang sholat. Wah, terhadap orang yang sholat celaka. Ini belum habis lagi ayatnya. Orang yang sholat yang celaka bagaimana? Alladzina hum, yaitu mereka-mereka alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang melakukan sholat tapi sholatnya dikerjakan dengan cara lalai. Lalu ada sebagian dalam kitab itu fawailul lil musallin, itu maknanya bukan celakalah, tetapi fawailun, adapun neraka wail. Neraka wail lil musallin, teruntuk orang yang sholat. Orang yang sholat bagaimana? Orang yang mengerjakan sholat tapi sholatnya dikerjakan dengan cara lalai. Apa sih Ustadz neraka wail itu? Huwa wadun fi jahannam, satu jurang yang ada di neraka jahanam, yang di dalamnya terdapat kobaran-kobaran api yang dahsyat, yang andaikan bebatuan yang ada di dunia ini dimasukkan di dalam jurang tersebut, maka akan hancur menjadi debu karena sangat panasnya neraka wail. Dan itu dipersiapkan terhadap orang-orang yang melalaikan sholatnya. Lalu yang dinamakan melalaikan sholat itu macam mana Ustadz? Hum yata'akharuna anis sholati liwaktiha, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat tapi sholatnya dikerjakan keluar daripada waktunya. Inilah orang-orang yang melalaikan sholat. Sholatnya dikerjakan tetapi dikerjakannya keluar daripada waktunya. Malah justru ada lagi keterangan para ulama itu, orang yang melalaikan sholat itu orang yang meremehkan sholatnya, menunda-nunda sholatnya, lalu dikerjakan dekat-dekat waktu akhir. Maka ini orang yang melalaikan sholat. Boleh paham ya kalimat saya ya? Perhatikan, orang yang melalaikan sholat itu ada dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau menjelaskan, orang yang melalaikan sholat adalah hum yata'akharuna anis sholati liwaktiha, orang yang mengerjakan sholat keluar daripada waktunya. Ini orang-orang yang melalaikan sholat. Tetapi ada sebagian ulama yang menjelaskan orang yang melalaikan sholatnya itu bukan berarti dikerjakan keluar daripada waktunya, tetap pada waktunya, tetapi dia menunda-nunda melaksanakan sholat, kemudian sholatnya ini dikerjakan dekat-dekat keluar daripada waktunya. Ini pun termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Ya Allah, agak-agak kita macam mana ini ya Allah. Hati-hati para jamaah, hati-hati para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketujuh apa? Daripada 7 perkara yang boleh menerangi kubur, yang ketujuh adalah memperbanyak zikir kita kepada Allah bikasrati. Yang ketujuh adalah memperbanyak zikir kepada Allah bikasrati zikrillahi ta'ala, dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah. Zikir itu tidak harus bilisan. Zikir itu tidak harus dengan lisan kita subhanallah, subhanallah, tidak harus. Zikir itu tidak harus ketika kita duduk di masjid atau selepas ibadah sholat, misal, tidak harus. Lalu bagaimana Ustaz zikir itu? Ya di mana-mana tempat kita kena zikir. Hati kita kena ingat kepada Allah Ta'ala. Entah itu dengan melafalkan kalimat Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah. Asalkan sesuatu itu mengingatkan kita kepada Allah, maka dinamakan dengan zikir. Ada thariqat. Yang thariqat ini zikirnya mengucapkan kalimat Allahu, Allahu, Allahu. Ini Ustaz jelaskan supaya kita nanti bila jumpa video ini kita tidak tersalah. Ada satu video, yang video itu, dalam video itu menggambarkan seorang ulama dengan jamaahnya. Ini ulama thariqat. Thariqat itu apa sih? Thariqat itu maknanya jalan, jalan atau thariqat itu maknanya jalan untuk menuju dekat kepada Allah. Itu namanya thariqat. Ada orang yang thariqatnya mengajar, dekat kepada Allah dengan cara mengajar.
Ada yang thariqatnya dengan sholat berjamaah, nak dekat kepada Allah dengan cara jalan sholat berjamaah, macam-macam. Ada yang thariqatnya dengan cara berzikir. Ini ada seorang ulama dengan jamaahnya zikirnya itu Allahu, 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 Allahu. Lama-lama zikirnya itu berubah menjadi hu. Orang mungkin kalau tidak pernah belajar, atau mungkin orang tidak paham, apalah zikir itu, apa hu itu. Macam orang yang ada di tengah hutan, hu gitu kan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustaz jelaskan. Orang itu kalau sudah sangat cinta kepada sesuatu, ia tidak akan sanggup untuk memanggil nama orang yang dicintainya. Pasti dengan menggunakan lafal-lafal yang lain. Umpama dulu kita sebelum menikah, ada cinta kepada seorang perempuan, kita mungkin tidak akan mampu untuk memanggil nama perempuan itu. Umpama namanya Fatimah, hei Fatimah, tak akan mampu. Tetapi kita menggunakan kalimat-kalimat yang lain, wahai Fatimah, atau engkau wahai Fatimah, engkau yang aku sayang, apalah umpama. Yang ini yang ada di hadapan saya ini pandai-pandai. Saya nggak pandai. Dengan menyebutkan semacam itu. Andaikan kita ditanya, siapa sih yang baru saja lalu kita kata, oh dia, berarti menggunakan kalimat dia adalah kekasihku umpama. Bukan, oh Fatimah, bukan. Berarti apa? Orang yang hatinya itu sudah terpenuhi dengan rasa cinta kepada sesuatu, lisannya ini tidak akan mampu untuk menyebutkan namanya. Betul kan? Ayo coba sekarang gini. Kita nih yang sudah punya istri, tentulah nggak usah ditanya, cinta nggak dengan istrinya ya. Kalau nggak cinta nggak jadi istri. Pernah nggak kita memanggil nama istri kita dengan sebutan nama? Namanya Khadijah. Hei Khadijah. Pernah? Nggak pernah. Tentu menggunakan kalimat-kalimat yang lain, iya kan? Tapi kalau orang lain yang tidak ada kita cinta atau ya biasa kita sebut Khadijah, Fatimah, biasa. Kita tidak sanggup melafalkan di dalam lisan kita. Nah, ulama ini mula-mulanya berzikir itu menggunakan kalimat Allahu, Allahu, Allahu. Lama-lama menjadi hu yang bermakna huwa. Huwa itu maknanya apa? Dia, beliau. Kenapa lisannya ini tidak kuat untuk menyebutkan kalimat Allah? Karena sudah terpenuhi dengan cintanya kepada Allah itu sampai tidak kuat menyebutkan kalimat Allah. Beliau, dia. Yang bermana siapa? Allah. Itulah alasan asalnya mengucapkan kalimat Allahu kemudian berubah menjadi hu. Maka kalau kita tidak mengerti atau kita tidak faham akan sesuatu, jangan mudah-mudah kemudian kita hukumi, oh sesat, jangan. Terkadang kita menghukumi sesuatu itu bukan karena kepandaian kita, tetapi karena ketidakfahaman akan ilmu. Maka kalau kita tidak faham, tanyalah kepada orang yang faham. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sikit lagi. Kemudian yang keempat para jamaah, daripada 5 perkara, az-zulumatu khamsun wasirajulaha khamsun. Yang keempat apa? Wal akhiratu zulmatun. Akhirat itu merupakan gelap. Akhirat, kehidupan selepas di dunia ini dinamakan akhirat. Alam kubur kita itu juga dinamakan akhirat. Baginda Nabi sampaikan, wal qabru awwalu manazilil akhirah. Adapun kubur itu adalah permulaan akhirat. Jadi bermakna apa? Kubur kita itu dinamakan akhirat, permulaan akhirat. Apabila di alam kubur fa inna jaminhu fama ba'dahu yang jahu minhu. Fa inna jaminhu fama ba'dahu anjahu minhu. Apabila di alam kubur dia selamat, maka selepas kehidupannya dia akan jauh lebih selamat. Tetapi fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tetapi apabila dia tidak selamat di alam kuburnya, maka nanti selepas alam kuburnya jauh akan mendapati kesulitan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirat adalah gelap. Lalu apa cahayanya? Wasirajulaha al-amalus soleh. Cahayanya adalah berupa amal soleh. Gelap bagi siapa? Gelap bagi mereka yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Lalu terang bagi siapa? Terang bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Karena orang yang beriman dan banyak amal solehnya senantiasa rindu dengan kehidupan akhirat. Rindu dengan kehidupan akhirat.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim, maka kalau orang soleh itu ya siap mati. Kenapa? Satu-satunya cara untuk menikmati kehidupan akhirat itu kan dengan cara mati. Nah, kira-kira kita siap mati apa tidak? Nah, kalau nggak siap mati berarti ya jadi tanda-tanda orang soleh itu selalu merindukan kematian. Sebab dengan cara mati terlebih dahulu itu dia akan menikmati nikmat alam kubur dan nikmat akhirat. Nah, kira-kira kita siap mati apa tidak? Kalau nggak siap mati berarti menandakan kita ini bukanlah orang soleh. Sebagaimana orang-orang beginian. Pernah pada pertemuan yang jauh pertama kali Ustadz sampaikan, ketika kita nanti sakaratul maut, Allah itu akan tampakkan di hadapan kita satu di antara dua perkara. Salah satunya yang oleh Allah akan tampakkan, salah satunya adalah nikmat kubur dan nikmat akhirat. Ketika kita sakaratul maut ternyata Allah tampakkan nikmat alam kubur, nikmat akhirat, maka kita pun memohon kepada Allah, ya Allah, aku rindu nak sesegera mungkin menghadapmu ya Allah. Berarti ini orang soleh. Tetapi bila Allah tampakkan siksa alam kubur, maka dia pun memohon kepada Allah, ya Allah, aku tak nak berjumpa kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan ambil nyawaku ya Allah, kembalikan aku hidup ya Allah, meskipun hanya 1 hari ya Allah, aku akan taat kepada Engkau ya Allah. Tapi pada saat itu sudah terlambat, masa kontrak hidup di dunia sudah habis, Allah tetap ambil ruhnya, matilah ia dalam keadaan su'ul khatimah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka akhirat itu gelap bagi siapa? Gelap bagi mereka yang tidak beriman dan terang bagi mereka yang beriman. Sebab orang yang beriman dan beramal soleh senantiasa mengharapkan akhirat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wasyiratu zulmatun. Syirat itu maknanya jembatan. Jembatan yang macam mana? Jembatan ketika kita nanti di padang mahsyar, kemudian akan disuguhkan oleh Allah berupa jembatan. Jembatan inilah nanti yang akan menentukan kita apakah kita selamat atau tidaknya jembatan itu. Diterangkan dalam salah satu kitab, jembatan Syirat yang ada di akhirat nanti, besar kecilnya jembatan itu tidak melebihi daripada sehelai rambut kita. Besarnya macam mana kita nak lalu di atasnya, tajamnya lebih tajam dibandingkan dengan pisau. Macam mana kita nak lalu di atasnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan mereka wasiratu zulmatun, jembatan adalah kegelapan. Lalu cahayanya apa? Wasirajulahu al-yakinu, sementara penerangnya adalah yakin dia mampu melaluinya. Dan orang yang mempunyai keyakinan boleh lalu di atas sirat atau jembatan itu tentulah hanya orang-orang yang beriman. Sebab Allah janjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti di akhirat akan selamat. Dia yakin. Maka kita ini kena yakin, bukan insya Allah lagi, kita ini kena yakin nanti di akhirat kita akan selamat. Ini begini para jamaah, saya ini mendalami tentang tasawuf. Saya ini seringkali mengkritik perihal tentang ini. Banyak ustadz-ustadz yang menakut-nakuti kita. Nanti di akhirat gini-gini, kalau tidak beramal soleh gini-gini. Pokoknya nakut-nakutilah. Sehingga saya khawatir orang awam itu akan berpikir, ya Allah, ternyata Islam itu berat ya Allah. Sementara agama sebelah itu justru yang dihabarkan adalah berupa kebaikan-kebaikan. Kau melakukan ini dah surga, sedikit-sedikit surga, sedikit sekali yang menerangkan tentang neraka, tentang azab-azab itu sedikit sekali. Justru kita ini terkadang malah menakut-nakuti orang. Akhirnya apa dalam hati kita? Ya Allah, ternyata masuk surga itu berat, harus ini, harus itu, dan seterusnya. Padahal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang tadi Ustadz baca, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Loh, betapa mudahnya. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka masuk ke dalam surga. Ya Allah ya Karim. Berarti mudah apa berat? Mudah, ya kan? Mudah. Ya sudahlah, yakin saja kalau kita nanti masuk ke dalam surga. Kalau nggak yakin, orang beriman kok nggak yakin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan minggu hadapan insyaallah dalam bahasan yang lain.
5 kegelapan dan 5 penerangnya sudah Ustadz jelaskan sampai habis. Insyaallah pada minggu hadapan kita akan membahas perkara yang lain insyaallah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.